Halo para pemurid yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara di dalam bab ke-8 buku My Love Book. Ketika kita mendampingi anak-anak rohani kita mendekati hari H pernikahan, kita sedang menuntun mereka melewati salah satu fase yang paling memicu campur aduk emosi mereka. Ada rasa takjub sekaligus kengerian yang mendadak yang bergentayangan di dalam kepala mereka. Kesibukan mencetak undangan, memilih menu catering, atau berdebat soal dekorasi bunga seringkali menjadi jebakan Batman yang akan mengalihkan perhatian utama kita. Mereka seringkali menjadi sangat ahli merancang acara satu hari, tetapi buta total terhadap kehidupan puluhan tahun setelah hari itu selesai. Banyak sekali pasangan yang belum pernah berhenti sejenak untuk memikirkan betapa pentingnya meluangkan waktu untuk membuat persiapan yang khusus bagi esensi kehidupan setelah pernikahan itu sendiri. Bukan sekedar sibuk menghabiskan waktu, tenaga, dan tabungan demi kemegahan hari H. Pesta pernikahan satu hari memang sangat istimewa, tetapi acara itu sama sekali bukan bab akhir dari perjalanan asmara. Resepsi mewah hanyalah halaman pembuka dari sebuah buku tebal yang lembarannya membentang sepanjang usia hidup. Itulah sebabnya tuntun mereka untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah atau BPN dengan kedisiplinan yang ketat, komitmen tanpa bolos, membuka hati menerima setiap pengajaran, dan belajar menguliti keegoisan diri. Doronglah mereka sejak awal untuk memiliki kesadaran penuh, berkomitmen menabung bersama setiap bulan, menekan setiap pengeluaran yang tidak penting semasa lajang, dan meluangkan banyak waktu untuk duduk bersama, membedah hal-hal real setelah pesta selesai, membicarakan secara spesifik mengenai di mana mereka akan tinggal, bagaimana strategi untuk mencicil rumah KPR, tanpa mengorbankan pos pelayanan, berapa banyak anak yang dirindukan, dan fondasi kebenaran apa yang harus mereka wariskan kepada anak-anak mereka kelak. Ketika anak-anak rohani kita sudah resmi memakai cincin pertunangan dan tanggal pernikahan sudah dipaku di kalender jemaat, mereka sedang berdiri di area ambang pintu. Fase ini adalah transisi yang sangat rawan dalam pelayanan pemuritan. Karena banyak pasangan Kristen yang mulai melonggarkan penjagaan kekudusan fisik mereka dengan alasan waktu pernikahan kan sudah dekat. Nah, ingatkan mereka untuk berhati-hati karena komitmen untuk menjaga hidup tanpa noda harus dipegang teguh sampai kaki mereka benar-benar berdiri di depan altar kudus. Mereka harus hidup tanpa beraib di tengah angkatan yang sesat ini. Tuhan mendesain hubungan seks sebagai sebuah perekat rohani dan fisik yang sangat luar biasa. Mari gunakan analogi dua lembar kertas yang disatukan oleh lem yang sangat kuat. Jika dua lembar kertas yang sudah terekat erat itu dipaksa untuk dipisahkan kembali akibat adanya ketidaktaatan di tengah jalan, maka kedua kertas tersebut tidak akan pernah bisa kembali mulus. Serat-seratnya akan robek dan rusak. Seks di luar pernikahan akan mengikat jiwa anak rohani kita secara ilegal. Sehingga ketika hubungan tersebut mengalami benturan atau kehancuran, mereka akan membawa robekan trauma emosional yang sangat mendalam ke dalam pernikahan mereka kelak. Dunia sekuler menganggap remeh kompromi seksual pranikah. Namun, konsekuensi rohaninya nyata. Memulai rumah tangga dari buah pemberontakan terhadap prinsip kesucian Allah hanyalah akan melahirkan atmosfer keluarga yang kehilangan damai sejahtera dan rentan terhadap tuduhan iblis. Porsi kegagalan ini bisa dihindari jika kita menuntun mereka untuk menghormati kekudusan yang didesain oleh Allah sejak awal. Fokus persiapan yang benar haruslah kekudusan ikrar perjanjian di hadapan tahta kudus Tuhan
bukanlah kemewahan pesta duniawi yang justru akan mengaburkan esensi tindakan supranatural Allah dalam menyatukan dua manusia. Budaya kesederhanaan di dalam gereja haruslah dibangun agar fokus perayaan pernikahan adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan fokus kepada pesta mewah dan megah. Untuk bisa melewati ambang pintu ini dengan selamat, ada 3 tahapan transisi mental dan spiritual yang harus diselesaikan secara radikal oleh anak-anak rohani kita. Dan ini harus menjadi materi utama dalam sesi one-on-one Anda. What to leave? Apa yang harus dilepaskan? Jubah anak manja dan ego lajang. Pernikahan menuntut sebuah kematian total terhadap hak-hak pribadi. Anak rohani kita tidak bisa melangkah masuk ke dalam kehidupan bersama jika mereka masih membawa mentalitas lajang yang egois, di mana seluruh keputusan cuma berpusat pada kenyamanan diri sendiri. Mereka harus melepaskan ketergantungan emosional yang tidak sehat dari orang tua. Live and cleave, rela melepaskan setiap luka batin, kepahitan masa lalu, dan kebiasaan buruk semasa lajang. Jika masuk pernikahan dengan membawa tas ransel penuh sampah emosi masa lalu, mereka sedang bersiap untuk meracuni pasangan hidup mereka sendiri. What to prepare? Apa yang harus disiapkan? Kematangan kapasitas dan penguasaan diri. Mereka harus menyiapkan kapasitas rohani dan mental untuk memimpin serta dipimpin. Bagi pria, siapkan diri untuk menjadi kepala keluarga yang siap berkorban seperti Kristus mengasihi jemaat, bukan menjadi mandor yang kejam. Bagi wanita, siapkan kapasitas hati untuk menundukkan diri dengan penuh hormat kepada otoritas suami. Siapkan juga mentalitas yang tahan uji dalam menghadapi stres, misalnya seperti popok anak yang harus diganti, tagihan bulanan yang menumpuk mungkin, atau kelelahan fisik. Jika tidak menyiapkan penguasaan diri sejak masa tunangan, mereka akan mudah meledak saat tekanan datang. What to build? Apa yang harus dibangun? Transparansi finansial dan komunikasi yang sehat. Hal utama yang harus mulai dibangun sejak di ambang pintu pernikahan adalah keterbukaan total tanpa ada rahasia. Terutama dalam urusan keuangan. Banyak pasangan mengalami keretakan rumah tangga bukan karena mereka kekurangan uang, melainkan karena mereka gagal membangun transparansi sejak awal. Membicarakan uang bukanlah pembunuh romansa, melainkan bentuk tertinggi dari rasa hormat dan komitmen kepada pasangan. Secara ilmiah, pasangan yang kompak mengelola keuangan bersama-sama, mulai dari membuat keputusan hingga mengatur anggaran, cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang jauh lebih tinggi. Semakin transparan pasangan soal keuangan, semakin tinggi pula kepuasan di dalam pernikahan. Tuntun anak rohani saudara untuk membicarakan setiap detail anggaran, hutang bawaan, dan mimpi masa depan sebelum janji nikah diikrarkan. Banyak anak muda di Komsel kita mengalami kepanikan massal menjelang hari pernikahan karena mereka merasakan getaran asmara yang menggebu-gebu di dalam dada, pelan-pelan mulai mereda. Mereka cemas di ruang konseling. Loh, kok saya tidak lagi berdegup kencang saat menatap wajahnya kayak dulu ya? Apa cinta kami udah hilang? Ketiadaan rasa mendebarkan itu seringkali salah diartikan sebagai tanda mundurnya kualitas hubungan, sehingga mereka memasuki pernikahan dengan keraguan. Mari kita bedah fenomena biologis ini agar Anda bisa menenangkan mereka. Hilangnya rasa mabuk asmara bukanlah tanda hubungan suatu pasangan mulai renggang, melainkan tanda bahwa pasangan itu sedang bergerak memasuki suatu fase hubungan yang penting
dan bersifat jangka panjang yang digerakkan oleh adanya tambahan sejumlah sirkuit neurologis yang berbeda. Secara biologis, ketika hormon dopamin yang menimbulkan efek mabuk cinta di awal hubungan mulai menurun, otak sesungguhnya sedang mengaktifkan sirkuit baru yang berbasis pada hormon oksitosin untuk membangun ikatan atau bonding yang jauh lebih tenang, damai, aman dan bertahan lama. Jadi, hilangnya rasa berdebar yang kekanak-kanakan itu bukanlah tanda hubungan mereka hancur, melainkan tanda bahwa otak sedang bertransisi menuju fase komitmen jangka panjang yang nyata. Pernikahan yang sukses didasarkan pada kasih sejati sesuai Alkitab. Sebuah keputusan kehendak untuk mengasihi yang justru akan selalu memperbaharui asmara di dalamnya secara terus-menerus melalui komitmen yang radikal, daripada merencanakan hidup pernikahan yang berhasil. Padahal perencanaan masa depan yang buruk adalah perusak utama dari sebuah pernikahan. Pernikahan Kristen bukanlah upacara seremonial untuk merayakan berakhirnya masa lajang anak rohani kita, melainkan garis start dari sebuah mezbah pelayanan baru yang dinamis di atas muka bumi untuk memancarkan karakter Allah kepada dunia. Tugas kita sebagai pemurid adalah menyempurnakan persiapan mental mereka, memastikan mereka untuk melepaskan setiap ego lajang, menyiapkan kapasitas diri, dan membangun transparansi yang utuh. Jadi, setelah kita membedah seluruh tahapan transisi ini, sudahkah saudara sendiri memastikan bahwa fokus pelayanan pemuritan yang Anda kerjakan hari ini benar-benar mendidik mereka untuk membangun keluarga yang berhasil di hadapan Allah? Atau jangan-jangan saudara tanpa sadar membiarkan mereka terseret dalam arus kedangkalan dunia ini?